Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal istiqamah walladzi amarana bil mujahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ista'sarukum fid din fa'alaikumun nasr illa ala qaumin bainakum wa bainakum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Fattaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita terus menerus bersyukur kepada Allah dan bersabar. Bersyukur atas kebaikan-kebaikan, bersabar atas keburukan-keburukan. Karena segala sesuatu yang terjadi hanya Allah yang mengerjakannya. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menciptakan sesuatu kecuali hanya Allah. Kerajaan milik Allah, kekuasaan milik Allah. Sehebat kekuasaan Fir'aun yang bisa bertahan menjadi raja selama 60 tahun dengan kekuatan yang sangat dahsyat, didukung oleh kekuatan ahli-ahli sihir Fir'aun, sehingga Nabi Musa alaihissalam mengeluhkan kepada Allah, Rabbana innaka ataita Fir'aun zinatan wa amwala Rabbana liyudillu an sabilik. Ya Allah, wahai Tuhanku, Engkau telah memberikan bantuan kekayaan, bantuan dunia kepada Fir'aun, padahal Fir'aun menggunakan dunia itu hanya untuk menghancurkan agamamu. Keluhan Nabi Musa alaihissalam, kenapa? Karena Nabi Musa berjuang tanpa ada harta, tanpa ada bantuan dari berbagai kekuatan. Beliau hanya berdua dengan Nabi Harun alaihissalam. Tapi ketika Allah berkehendak, sehebat Fir'aun dengan kekuasaan 60 tahun dahsyat, kemungkinan raja terpanjang dan bisa menguasai masyrik, maghrib, utara, selatan, timur, barat di bawah kekuasaan Fir'aun. Sampai hari ini tidak ada yang memiliki kekuasaan seperti itu. Tapi ketika Allah berkehendak, sangat mudah bagi Allah.
Karena apa? Karena kekuasaan, kerajaan hanya milik Allah. Maka kita bersyukur sampai hari ini kita dalam sebuah negara yang masih bisa menjalankan sebahagian dari perintah Allah. Maka ketika bersyukur kepada Allah dengan terus meningkatkan amal-amal saleh, meningkatkan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Insya Allah ketika kita bersyukur, keburukan akan diganti dengan kebaikan. Kebaikan akan semakin sempurna. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan mengganti keburukan-keburukan menjadi kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, manusia paling mulia, manusia paling sempurna, manusia yang tidak ada cacatnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil mencetak 124.000 manusia unggul, yaitu para sahabat radhiyallahu an. Cetakan baginda Nabi 124.000 manusia istimewa. Para sahabat sekumpulan orang yang tidak ada cacatnya di antara mereka. Maka pantas kita bersolawat kepada beliau. Mudah-mudahan sebagaimana janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang banyak bersolawat kepada aku akan selesaikan, Allah akan selesaikan seluruh permasalahannya. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi Allah akan ganti dengan kemudahan-kemudahan. Hadirin sekalian, takwa sebagai amanah dari Allah. Takwa sebagai amanah dari Allah. Tidak ada satupun para nabi, para rasul kecuali membawa perintah takwa. Bahkan perintah bertakwa menjadi rukun dari khutbah Jumat. Apa maksud dari ini semua? Kenapa ketakwaan menjadi amanat yang tidak boleh terputus? Para nabi dahulu, wa'budu rabbakum wattaqu, beribadah kalian kepada Allah dan bertakwalah kalian. Keberkahan tidak akan pernah turun ke sebuah daerah, ke sebuah perkampungan, kecuali ketika beriman dan bertakwa. Jika penduduk sebuah perkampungan beriman dan bertakwa, maka aku pasti, kata Allah, akan turunkan keberkahan. Kenapa takwa ini menjadi satu perkara yang sangat penting, sehingga seluruh nabi, seluruh rasul, manusia paling hebat dititipi amanat takwa. Hadirin sekalian, ketakwaan sangat berkaitan dengan kepemimpinan. Ketakwaan sangat berkaitan dengan kepemimpinan. Ketakwaan sangat berkaitan dengan imamah. Ketakwaan berkaitan dengan khalifah. Ketakwaan berkaitan dengan rais, para pemimpin. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan
Satu doa yang harus kita ucapkan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua anak istri yang menyejukkan hati. Ternyata tidak cukup hanya memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak cukup hanya mendidik anak menjadi anak yang hafal Al-Quran, menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang terbentuk menjadi seorang ulama. Tidak cukup. Tidak cukup hanya membentuk anak istri yang membuat hati kita sejuk, mata kita sejuk karena perilaku mereka. Tidak cukup. Karena ada satu faktor yang bisa merubah kehidupan rumah tangga sakinah menjadi rumah tangga yang rusak. Karena ada satu faktor yang bisa membuat anak yang baik menjadi anak yang rusak. Generasi yang baik bisa rusak. Karena apa? Karena masalah kepemimpinan. Sehingga Allah mengamanatkan dalam doa itu, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah mereka yang bertakwa sebagai pemimpin kami. Ini isyarat dari Allah bahwa betapa faktor kepemimpinan menjadi faktor yang harus dijadikan sebagai pikiran prioritas dalam kehidupan kita. Bahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat hari Senin, dimakamkan hari Rabu. Kenapa Nabi dibiarkan? Padahal beliau tubuh yang mulia, jasad yang mulia, manusia yang mulia, tapi dibiarkan tidak segera diuruskan karena belum ditetapkannya seorang pengganti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengurusi jenazah hukumnya wajib, fardu kifayah. Bahkan sebagian ulama menyatakan fardu kifayah nilainya lebih hebat, lebih unggul daripada fardu ain. Ada ulama yang menyatakan, artinya apa? Artinya mengurusi jenazah lebih mulia, lebih unggul daripada sholat fardu. Tapi ternyata menetapkan pemimpin yang akan membawa kepada kebaikan jauh lebih fardu daripada sholat fardu, lebih fardu daripada mengurusi jenazah. Kenapa? Karena dampak terhadap keluarga sakinah atau tidaknya, berdampak terhadap generasi yang baik atau generasi yang buruk, terletak dalam kepemimpinan. Maka pada tahun 2024 umat Islam harus bergerak untuk memilih pemimpin yang terbaik dalam negara ini. Tidak boleh ada umat Islam yang a priori terhadap kondisi negara. Semua harus ikut serta menetapkan, ikut serta dalam pencoblosan di TPS-TPS. Periksa, perhatikan ada pelanggaran atau tidak. Karena pikiran kita rusak dan tidak rusaknya keluargaku karena seorang pemimpin yang hancur. Maka insya Allah ketika kita berusaha sebaik mungkin, ditambah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah 2024 kita akan memiliki pemimpin yang muttaqin, pemimpin yang akan membawa keluarga kita
semakin baik, semakin baik, dan semakin baik. Tapi itu semua terletak dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, yadullahi fil jamaah, kekuasaan Allah terletak dalam kesatuan dan persatuan. Dan kemudian Allah akan membela seorang mukmin jika dia membela saudaranya. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Saudara-saudara kita di Palestina sedang menghadapi hal yang sangat mengerikan. Maka wajib bagi kita semua supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal menyelesaikan berbagai permasalahan di Indonesia, maka wajib kita menolong, membantu saudara-saudara kita di Palestina. Insya Allah ketika kita bantu mereka, kita pun akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma ana alaikum bihafidh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqat taqwa wa ati'u haqqat ta'ah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala nasabi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wansurna wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin wa fi jami'i biladil mu'minin nasran aziza, nasran aziza, nasran aziza. Allahumma ahlik aduwana wa aduwahum wa aduwak. Allahumma ahlik aduwana wa aduwahum wa aduwak. Allahumma mazzikhum kulla mubazzak. Allahumma mazzikhum kulla mubazzak. Allahumma mazzik al-yahud. Allahumma mazzik al-yahud kulla mubazzakin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innahu ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.